Teddy Sheringham ungkap masalah utama MU di sepanjang musim 2021-2022. Ex-Manchester United Teddy Sheringham mengungkapkan masalah utama yang dihadapi oleh Scott The Red Devils sepanjang musim 2021-2022. Apakah itu? Pada akhir pekan lalu, Manchester United meraih hasil yang sangat mengecewakan di derby Manchester. Pasalnya saat mereka tandang ke markas Manchester City di Etihad Stadium, The Red Devils dihabisi oleh sang rival dengan skor telak 4-1. Akibat kekalahan tersebut, posisi Man United di tabel klasemen turun ke peringkat kelima dengan 47 poin dari 28 penampilan. Sementara peringkat keempat ditempati oleh Arsenal dengan koleksi 48 angka dari 25 penampilan. Itu artinya The Gunners masih memiliki tabungan 3 pertandingan yang memungkinkan mereka untuk mengamankan posisi di 4 besar. Penampilan buruk Man United lantas mendapatkan komentar dari Teddy Sheringham. Menurut Sheringham, penampilan MU yang buruk terjadi akibat para pemain MU selalu meremehkan Ralf Rangnick karena berstatus sebagai manajer interim. Bukan hanya itu, Sheringham juga menilai MU kekurangan sosok pemimpin di dalam timnya. Ketika Anda bermain untuk seorang pelatih interim yang beberapa orang berpikir dia tidak akan berada di sini pada akhir musim, saya tidak perlu berusaha sekuat tenaga. Dia akan pergi. Saya akan bekerja untuk pelatih di musim berikutnya, ujar Sheringham seperti dilansir dari Sky Sports. Ada suasana seperti itu yang bisa Anda lihat di seluruh lapangan. Pemain pergi, apakah dia cedera atau tidak. Hanya ada masalah di klub dan itu datang dari segi kepemimpinan, pungkasnya. Tuntutan berbatoh kepada Manchester United, cadangkan Harry Maguire. Dimitar Berbatov tidak bisa menerima kekalahan mantan timnya Manchester United dari Manchester City di Premier League akhir pekan kemarin. Ia menganggap Harry Maguire patut bertanggung jawab atas hasil buruk tersebut. Man City unggul ketika pertandingan baru berjalan 5 menit lewat aksi Kevin De Bruyne. Mulanya, Manchester United masih mampu memberikan perlawanan dan sukses membuat skor kembali imbang lewat Jadon Sancho di menit ke-22. Sayang, skor imbang itu tidak bertahan lama karena De Bruyne membuat Man City kembali unggul. 2 gol dari Riyad Mahrez yang tercipta pada babak kedua membuat harapan tim asuhan Ralf Rangnick tersebut harus menerima kekalahan. Publik butuh kambing hitam untuk kekalahan itu. Dan semua mata tertuju kepada Harry Maguire. Dalam tayangan ulang, terlihat bahwa beberapa gol Manchester City tercipta karena kurangnya kapabilitas Maguire dalam mengawal pertahanan. Buat pemain seperti Maguire, haram hukumnya melakukan kesalahan, apalagi kalau mengingat berapa besar uang yang dikeluarkan Man United untuk mendatangkannya dari Leicester City di tahun 2019 lalu. Harry Maguire bisa tampil lebih baik, dia tahu itu. Kesalahan yang dia buat merusak kemampuannya untuk memimpin tim. Dia harus memperbaiki penempatan posisi dan meningkatkan pembuatan keputusannya, ujar Berbatov kepada Dead Bear. Ralf Rangnick bisa mengambil langkah di sini, mungkin dia harus memberikan waktu istirahat buat Maguire dan memberi kesempatan kepada orang lain. Lanjutnya, Rangnick pun tidak lolos dari kritikan sosok asal Bulgaria itu. Berkaca dari laga kontra Man City, ia menganggap The Red Devils tidak punya rencana permainan yang matang. United tidak punya rencana permainan, atau jika punya, mereka tidak mengikutinya. Pemain bertalenta milik City mampu mengeksploitasi kelemahan United, tutur Berbatov. Semuanya soal laga itu membuat saya kecewa. United tampak inkonsisten, saya tidak melihat bukti dari sebuah rencana saat menyaksikan mereka di atas kertas. Mereka punya skuad yang bertalenta tapi tidak berfungsi di atas lapangan. Para pemain dan pelatih harus bertanya kepada diri sendiri, apalagi yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya mampu memberikan lebih kepada tim ini? Mereka harus bersedia bertanggung jawab, pungkasnya. Gelar rapat dengan Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo serius ingin pergi dari MU di akhir musim. Cristiano Ronaldo dikabarkan semakin serius ingin meninggalkan Manchester United pada akhir musim 2021-2022 nanti setelah menggelar pertemuan dengan sang agen Jorge Mendes. Manchester United mengklaim bahwa Ronaldo saat itu mengalami cedera pinggul. Namun rumor menyebut bahwa CR7 berada dalam kondisi fit dan siap untuk dimainkan. Namun Ronaldo kabarnya memilih untuk meninggalkan skuad karena kecewa dengan keputusan Ralf Rangnick yang berniat menaruhnya di bangku cadangan dalam laga di Etihad Stadium. Ronaldo kabarnya memilih untuk pulang ke Portugal pada akhir pekan kemarin ketika rekan-rekannya sedang bertanding di kandang Man City. Kini, seperti dilansir The Sun,
Ronaldo menyempatkan diri untuk bertemu dengan Mendes untuk mencurahkan isi hatinya terkait masa depan di Man United. Dalam kesempatan itu, Mendes ikut mencoba untuk menenangkan Ronaldo yang merasa kecewa karena tersingkir dari tim Manchester United untuk laga melawan City. Ronaldo kini sudah kembali berlatih dan siap menjemput laga melawan Tottenham pada akhir pekan ini. Namun, Rangnick belum tentu akan menurunkan CR7 sejak menit pertama. Jika kembali menjadi cadangan, Ronaldo bisa jadi semakin membulatkan tekadnya untuk meninggalkan Manchester United di akhir musim, meski ia baru kembali ke Old Trafford pada awal musim ini. Sejumlah klub top Eropa kabarnya tertarik untuk meminang Ronaldo jika memutuskan untuk pergi. Selain Real Madrid yang merupakan mantan klubnya, Ronaldo kabarnya juga diinginkan oleh PSG dan Bayern Munchen. Manchester United buka negosiasi kontrak baru dengan Luke Shaw. Kebersamaan Manchester United dan Luke Shaw nampaknya akan berlanjut lebih lama. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tengah menyiapkan tawaran kontrak baru untuk sang bek. Shaw merupakan salah satu pemain terlama yang membela skuad MU saat ini. Ia bergabung dengan Setan Merah pada tahun 2014 silam sebagai salah satu bek muda termahal di dunia. Sempat mengalami periode yang buruk, Shaw perlahan tapi pasti mulai memperbaiki performanya. Ia kini menjadi andalan di sisi kiri pertahanan Setan Merah. The Guardian mengklaim bahwa performa apik Shaw ini disadari oleh MU. Manajemen Setan Merah berencana untuk memperpanjang kontrak sang bek dalam waktu dekat ini. Laporan itu mengklaim bahwa MU sangat serius ingin memperpanjang kontrak Shaw karena sampai dinilai punya performa yang apik. Mereka menilai sulit mencari bek kiri yang bagus dengan harga terjangkau, sehingga mereka lebih memilih mempertahankan Shaw. MU juga bergegas memberikan kontrak baru untuk Exo Thompson itu karena kontraknya akan berakhir di tahun 2023. Namun, laporan itu mengklaim bahwa Shaw tidak mau buru-buru memperbarui kontraknya di Man United. Ini disebabkan Shaw ingin melihat rencana klub ke depannya, terutama saat mereka menunjuk manajer baru di musim panas nanti. Ia ingin tahu apakah sang manajer masih membutuhkan jasanya atau tidak. Jadi, ia akan menunggu setidaknya hingga musim panas nanti untuk berdiskusi terkait kontraknya. Shaw sendiri sejak akhir pekan lalu absen memperkuat Manchester United sampai positif COVID-19 sehingga ia tidak bisa bermain di derby Manchester kemarin.